Penanganan MBG sepi kan? Padahal ini MBG ini bom besar di dalam kasus korupsi di Indonesia. Baru bom ini menjadi lebih kecil sedikit sesudah ada bom baru namanya kasus Febri Adriansah ini. Kok sekarang galak banget ya kritik sana-sini? Waktu masih jadi Menko dulu sebenarnya ngapain aja? Orang yang bertanya gini nih, yang paling banyak sebenarnya kan buzzer itu. Karena kalimatnya sama, orang-orangnya kira-kira setiap muncul itu, kamu dulu berbuat apa kok sekarang enggak? Iya, Tapi Pak. menurut saya, kasus cicak buaya. Nah, Ya, itu yang paling itu fenomenal, terkenal Pak. tuh. Hmm. Sangat terkenal sampai sekarang. Betapa cicak buaya itu sudah hampir mengorbankan bubarnya KPK. Apa yang saya buat? Kasus Sambo waktu itu kan luar biasa. Mau dilindungi oleh orang-orang termasuk oleh Kompolnas dan oleh Komnas HAM dan oleh DPR. Saya sendiri yang berteriak ketika itu. Saya berteriak malah dibilang Pak Mahfud itu provokator. Saya juga pernah ribut dengan DPR itu. Ketika saya membongkar tindak pidana pencucian uang 349 triliun. Pak Presiden, saya bilang, ini BLBI ini sudah diputus, ini tidak ada tindak pidananya. Padahal mereka ini punya hutang perdata. Saya minta menangani kasus ini. Karena Mahkamah Konstitusi level hukum ya tetap begitu aja. Tetap konsisten menyuarakan kebenaran. Sebisa saya. Jumpa lagi dengan Terus Terang Mahfud MD. Saya sampaikan pada Anda dulu bahwa tuan rumah Terus Terang, Pak Mahfud, saat ini sedang berada di Jogja. Jadi wawancara ini, pada podcast kali ini saya lakukan wawancara jarak jauh, online dengan Pak Mahfud, yang saat ini sedang di studio Jogja, sementara saya berada di studio di Jakarta. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat atau memberikan respon atas pertanyaan dan komentar yang muncul dari Anda. Tapi sebelum kita mulai, saya menyapa Pak Mahfud dulu yang sedang berada di Jogja. Apa kabar Pak Mahfud? Baik, Mas Rizal. Saya sedang berlibur di Jogja, meskipun ini hari Senin. Saya baru Selasa ini besok ke Jakarta. Iya Pak, ini keren sekali nih Bapak pakai merah putih, tampaknya suasana 17-an di Jogja sudah mulai, semaraknya udah mulai kerasa ya Pak ya? Sudah mulai terasa dan bendera-bendera umbul-umbul di Jogja, di tempat rekreasi, di tempat jogging gitu sudah banyak bendera-bendera dan banyak juga persiapan panggung-panggung untuk pentas-pentas terbuka gitu. Dan di rumah saya sudah ada surat untuk tirakatan malam 17-an gitu. Maka saya pakai merah putih sekarang. Ini bulan kemerdekaan. Baik Pak, selamat Hari Kemerdekaan kalau gitu kita mau mulai dulu nih. Pak Mahfud, seperti yang saya bilang tadi bahwa kali ini seperti biasanya 2-3 bulan setelah kita tampil, selalu ada waktu untuk memberikan respon, menjawab komentar-komentar atau pertanyaan yang muncul dari followersnya Pak Mahfud maupun yang muncul di kanal media sosialnya Terus Terang Media. Nah, kami sudah menghimpun Pak, ada kurang lebih ribuan komentar yang muncul. Seperti biasanya semua mengapresiasi, memuji dan minimum netral. Tetapi ada juga yang memberikan catatan negatif, meskipun itu tidak banyak. Nah, sebagian dari itu nanti mungkin akan kami munculkan juga Pak untuk Pak Mahfud memberikan respon. Saya mulai dulu untuk kelompok pertanyaan pertama Pak. Kita kumpulkan 3-4 pertanyaan yang ini setelah kita kurasi mewakili kira-kira sebagian besar yang muncul Pak. Saya mulai Pak, saya bacakan ya Pak Mahfud. Ya. Ini dari Bambang Setiawan _73. Prof, si Febri pra-peradilan. Maksudnya mungkin mengajukan pra-peradilan. Seberapa besar pra-peradilan ini bisa batalkan status tersangkanya? Kalau menang, apa otomatis kasusnya selesai? Itu dari Bambang Setiawan 73. Lalu ada dari Agus Pramono _71. Prof Mahfud benar, kasus Febri adalah barter dengan korupsi MBG. Mungkin maksudnya kasus korupsi MBG. Berita MBG sudah sepi. Seharusnya bagaimana korupsi MBG ini supaya bisa tuntas, Pak? Itu pertanyaan dari Agus Pramono. Lalu ada dari Bang Hukum 88. Bapak pernah bilang, Kopdes Merah Putih juga harus diusut. Seberapa gede kemungkinan korupsinya, Prof? Nah, monggo Pak Mahfud, ini kami himpun untuk kelompok pertama. Pak Mahfud memberikan jawaban dulu atas 3 pertanyaan itu. Silakan, Pak. Ya,
Terima kasih pemirsa. Yang dari banyak pertanyaan ini kita ambil diwakili oleh Mas Bambang tadi. Apakah pra peradilan yang sekarang diajukan oleh Febri Ardiansyah itu bisa berhasil nggak nanti membatalkan ketersangkaan ini sehingga prosesnya berhenti? Dulu saya melihat permainan hukum kita itu sekarang cenderung adanya untuk saling melindungi dan menyembunyikan. Dan saya bilang ada 3 skenario dulu. Skenario pertama, nanti ini gugur semua di pra peradilan. Skenario kedua, tidak gugur di pra peradilan, tetapi mungkin dilokalisir ke orang-orang tertentu untuk melindungi orang lain. Lalu yang ketiga, perkaranya diambang-ambakan sampai pada akhirnya nanti orang lupa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saya melihat perkembangan terakhir, nampaknya kejaksaan sekarang ini tampak lebih bersungguh-sungguh. Ya, buktinya Febri juga dititipkan sebagai tahanan di KPK. Apa itu maksudnya? Ya biar orang melihat bahwa dia betul-betul ditahan, bukan disuruh nginep di kantor tahanan kejaksaan. Meskipun dari sudut lain, kalau ditahan di kejaksaan, dia bisa tidak selamat karena pada koruptor-koruptor yang ada di dalam itu akan bertemu dengan dia dan dia bisa bahaya jiwanya jika tidak dititipkan di KPK karena di kejaksaan itu dia semua yang jebloskan ke situ. Tapi oke lah. Menurut saya pra peradilan ini, menurut saya cenderung akan ditolak. Pertama secara psikopolitis, saya kira kejaksaan tidak bisa main-main terlalu benderang untuk melindungi, untuk menutupi kasus ini. Dan yang kedua ada 2 alat bukti yang cukup menurut saya. Sangat cukup alat bukti, sudah lebih dari 2 alat bukti yang cukup. Ini pra peradilan ini sekali lagi tidak sama sekali menilai atau mengadili substansi perkara. Ini cuma menyangkut keabsahan ditetapkannya Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Menurut saya dengan dikeluarkannya sprindik baru dan kemudian Ardiansyah sudah diperiksa dan alat bukti sudah barang-barang bukti sudah diterima, diserahkan secara resmi ke kejaksaan dari polisi, menurut saya sudah cukup 2 alat buktinya. Yang sering juga ditanyakan oleh masyarakat, Pak, kenapa itu emasnya kok harus diperiksa dulu keasliannya melalui CIA atau FBI dari Amerika? Ya, enggak apa-apa karena pernah ada dalam pengalaman itu emas diserahkan. Ini saya mengadvokasi kasus ini beberapa waktu lalu. Emas diserahkan kepada emas dan uang dolar diserahkan ke kejaksaan pada saat perkara berjalan. Terus sesudah lama orang ini menang sampai di tingkat kasasi. Nah, sesudah uangnya mau diklaim itu dibilang dolarnya palsu. Padahal dulu diserahkan dari kepolisian itu diterima dengan surat terima biasa. Nah sekarang kalau nanti dibilang emasnya palsu lagi gimana? Jadi benar menurut saya polisi itu memeriksa dulu keaslian emas itu dan bersertifikat pun dolar-dolar atau uang falas dan uang rupiah kita itu yang diserahkan semuanya sudah asli. Nah itu untuk pra peradilan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Kita tidak bisa mundur lagi. Ini sudah, mari kita dorong kejaksaan untuk berbuat yang terbaik karena sudah masuk ke tahapan ini. Oke, Mas Rizal. Ya, Oh pertanyaan. iya, masih ada lagi itu ya. Tampaknya nih ada barter ya. Tadi siapa yang tanya ini Mas Agus? Mas Agus. Iya, betul ya. Betul kata Pak Mahfud. Ini diduga ada barter perkara, barter MBG dan barter Jampitsus. Karena begini, dulu Kejaksaan Agung ini membuat kejutan luar biasa ketika membongkar kasus MBG, di mana pimpinannya semua terlibat. Ya 3 lah paling tidak, kepala dan 2 wakil kepala, yang dari pensiunan TNI dan dari Polri aktif. Nah, itu disusul dengan surat 15 Juni ya 2021
26 yang isinya itu memerintahkan kejaksaan seluruh Indonesia memeriksa MBG yang pada waktu itu yang rame MBG yang paling banyak kan ditangani Polri. Ditangani Polri. Bayangkari lah ya yang banyak. Itu surat 15 Juni, tapi begitu terjadi kasus Adriansyah dan kasus Adriansyah ini dialihkan perkaranya dari polisi ke kejaksaan, tanggal 10 Juli Kejaksaan Agung mencabut surat 15 Juni itu sehingga dihentikan pemeriksaan terhadap kasus-kasus MBG itu. Nah dan sekarang nih kasus penanganan MBG sepi kan? Udah hampir 2 minggu nih tidak ada berita MBG. Apa perkembangannya ini sampai mana? Kapan pelimpahan ke pengadilan dan sebagainya kita tidak jelas. Siapa lagi tersangka barunya dan sebagainya. Ini nampaknya jadi sepi padahal ini MBG ini bom besar di dalam kasus korupsi di Indonesia. Baru bom ini menjadi lebih kecil sedikit sesudah ada bom baru namanya kasus Febri Adriansyah ini. Nah sehingga di sini tampak terasa ya kesan opini publik yang muncul ya nampaknya ditukar aja nih. Yang Adriansyah serahkan aja biar tidak terlalu keras merobek-robek Kejaksaan Agung. Yang MBG juga dikecilkan aja, dilokalisir kepada yang sudah terlanjur diperiksa aja. Tidak usah masuk lagi memeriksa MBG-nya misalnya yang banyak diberitakan. Kan Polri yang terbanyak tuh punya dapur MBG. Itu tidak usah diperiksa lagi. Sudah yang sudah ada di Kejaksaan Agung saja. Nampaknya barternya seperti itu. Tetapi mudah-mudahan ini semua ya barter-barter seperti ini mudah-mudahan bisa dikawal oleh masyarakat agar tetap dibuka kedua kasus ini karena kalau memperbaiki Indonesia kita harus berani sakit gitu. Berani memperbaiki dan memperbaiki itu sakit seperti orang operasi. Kalau operasi itu ya harus dibius kalau perlu kan gitu. Sama mengoperasi ini kalau sakit gitu ya operasi. Kalau enggak ini nanti menjalar lagi kanker korupsinya ini. Gitu. Nah soal koperasi desa ya silahkanlah menurut saya ya itu sebuah program dari pemerintah yang memang sudah dijanjikan. Menurut saya baik idenya ya baik karena dia mau membangun ekonomi dari desa-desa. Hati-hati agar tidak terjerembab seperti MBG. MBG itu dulu selalu dibela mati-matian sebagai program yang baik. Orang yang bilang itu dibilang antek asing, padahal kita tidak pernah berhubungan dengan antek asing kan. Kalau kita ngeritik gitu kan tidak ada hubungan dengan asing. Tidak apa, yang ngeritik aja. Dan terbukti kita yang benar. Karena korupsinya jadi besar-besaran. Dan sekarang sudah diperbaiki. Meskipun perbaikannya masih menyisakan masalah lalu. Di Semarang dan Papua tuh ratusan orang masih keracunan. Ya, itu berarti harus diperbaiki. Kita dukung MBG jalan, tapi harus diperbaiki. Pertama harus tepat sasaran. Yang kedua harus jaminan kesehatan bahwa itu vitamin yang diberikan tuh gizi bukan racun. Gitu ya, kepada masyarakat. Yang ketiga supaya ya tadi tepat orang yang butuh yang dibantu, orang miskin, bukan semua orang di kota-kota yang di sekolah fit itu dikasih gitu. Padahal mereka itu dimasukkan ke tumbler makanannya itu takut dimari masukkan ke tumbler lalu bilang sudah dimakan, dibawa pulang sampai rumah dibuang. Ini kesaksian beberapa ibu yang muncul di TV kan itu. Tapi oke lah itu masa lalu ya. Koperasinya jangan sampai terjerembab seperti MBG karena memang konsepnya koperasi ini aneh, tidak seperti yang dikonsepkan dan dibicarakan oleh Bung Hatta selama belasan tahun sebelum merdeka dan belasan tahun pula sesudah Indonesia merdeka. Di mana konsep koperasi itu gotong royong dengan modal dari bawah. Nah ini yang sekarang nih koperasi Merah Putih ini, koperasi Desa Merah Putih ini kan modalnya dari atas. Pinjam dari uang negara dan antara ya. Pinjam dari bank-bank himbara. Kemudian dijatuh bunga 6%. Nah, di mana pula modal koperasi itu sampai ada bunga lalu bayar 6%, dibayar ke negara setiap tahun gitu. Terus yang kita tanyakan juga, terus nanti dividennya itu siapa? Kan kalau koperasi itu dividennya itu mereka yang menabung
atau menyimpan uang di situ dan melakukan peran masing-masing, tidak ada pimpinan, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah gitu kan, itu konsepnya Bung Hatta. Nah sekarang ini kalau dividennya mau dibagi ke siapa? Bunganya setiap tahun itu. Dan beban bunganya kalau rugi selama 6 tahun itu siapa anggotanya? Nah ini bukan konsep koperasi sebenarnya, tetapi kita setuju lah, kita setuju. Tinggal diperbaiki aja agar tidak terjerembab. Kita tidak boleh tidak setuju pada niatan baik ini. Apalagi pembangunan gedungnya acak adut kan, ada yang di kuburan, ada yang di pantai, dan macam-macam gitu. Karena apa? Karena konon anggarannya 1, sekian M, tapi jatuhnya cuma sekian ratus juta dan disuruh bangun agar jadi. Nah, yang sampainya dari atas ke tengah sampai ke bawah hanya sekian ratus juta di desa itu dan desanya tidak dapat apa-apa dari proyek ini. Nah juga supaya dijelendrehkan oleh negara. Ini mumpung belum terjerembab seperti MBG. Itu Mas Rizal untuk pertanyaan yang Anda sampaikan tadi. Baik, Mahfud. Saya lanjut ke kelompok pertanyaan kedua, Pak. Ini agak spesifik, kita angkat tentang komentar-komentar atau pertanyaan yang berkaitan dengan peran Pak Mahfud sebelumnya. Karena belakangan kita menyaksikan, Pak, ketika Pak Mahfud berbicara keras mengkritik pemerintah, misalnya ketika Pak Mahfud menyampaikan surat terbuka kepada Presiden, lalu muncul komentar-komentar di bawah, mengatakan misalnya, Pak Mahfud dulu ketika menjabat di dalam pemerintahan itu bisa apa dan sudah melakukan apa saja. Nah, kita tidak ingin berpretensi bahwa mereka itu adalah buzzer, meskipun punya kemiripan dengan itu, tapi saya ingin berpikir begini, nggak ada salahnya juga kepada Bapak kita minta untuk menjawab, supaya Bapak bisa menjelaskan, Pak. Nah, saya akan bacakan satu persatu, Pak Mahfud. Ada beberapa 4-5 pertanyaan berkaitan dengan itu. Saya bacakan ini dari Mas Bro _warung kopi. Kok sekarang galak banget ya kritik sana-sini? Waktu masih jadi Menko dulu sebenarnya ngapain aja? Apa perubahan konkret dari Bapak? Indonesia berubah nggak? Nah, ini ada 2-3 pertanyaan dari satu postingan, Pak. Lalu dari Anak Bangsa 2024. Jangan-jangan masih kecewa karena kalah Pilpres kemarin. Kalah ya kalah, harus legowo. Tapi dulu juga ikut gugat hasil Pilpres ke MK kan? Kemudian dari Wong Cili _aja. Prof sekarang sering ngomong soal demokrasi. Saya jadi ingat HTI sama FPI dulu dibubarkan waktu Prof di pemerintahan. Lalu kemudian Mama Kritis. Sering mengkritik pejabat korupsi. Apakah Prof sendiri yakin betul rekam jejak Prof 100% bersih? Lalu ada dari Gendut Politik, ini lucu namanya nih. Nama Pak Mahfud masih masuk survei Capres. Masih mau maju lagi 2029, apa udah kapok kalah kemarin, Pak? Jujur nih, Pak, kalau surveinya makin naik dan ada partai yang nawarin tiket Capres, mau apa enggak? Jangan jawab, lihat nanti ya. Kira-kira gitu, Pak. Ini ini pertanyaan yang muncul, Pak, yang kaitannya dengan mempertanyakan peran Pak Mahfud ketika masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi maupun Menko Polhukam. Saya silakan kepada Mahfud untuk merespon satu-satu, Pak. Baik, Pak Rizal. Jadi gini ya, saya tidak ingin menonjolkan diri gitu ya tentang apa yang sudah saya buat gitu ya. Tetapi menurut saya sebagai pertanggungjawaban moral bahwa saya itu sejak sebelum masuk ke pemerintah, sebelum reformasi ya sudah kritis, sudah jalan. Sesudah masuk di pemerintah, tegas dan bertindak. Sesudah keluar dari pemerintah seperti sekarang, ya galak juga gitu. Jadi tidak ada yang berubah pada saya. Ini sebuah pertanggungjawaban, bukan sebelum masuk galak sudah masuk jadi kerupuk. Atau sesudah masuk ketika di dalam galak, sesudah di luar melempem karena kecewa, atau ketika di dalam tidak galak, sesudah keluar jadi galak. Kalau saya rasanya itu sebelum masuk, pada saat di dalam, dan setelah itu ya begini-begini aja. Itu sebabnya, iya kan? Itu sebabnya lalu saya berputar selama 24 tahun itu, berputar dari lembaga ke lembaga. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Dan saya tidak pernah pakai kampanye-kampanye untuk menonjol-nonjolkan saya pada waktu ya dipanggil begitu saja, dipercaya, maka oke. Nah, oleh sebab itu maka akan saya jelaskan. Karena begini pikiran saya, orang yang bertanya gini nih, yang paling banyak sebenarnya kan buzzer itu. Karena kalimatnya sama, orang-orangnya kira-kira setiap muncul itu, kamu dulu berbuat apa kok sekarang enggak. Tapi
Menurut saya, ada yang memang bertanya betul, karena ini adalah anak Gen Z. Gen Z itu tidak begitu tahu. Ketika saya dulu jadi Menhan dan menjadi MK. Mungkin yang milenial agak sedikit tahu, gitu ya, ketika saya di Polhukam dan seterusnya. Oleh sebab itu, mari saya tunjukkan catatan-catatan. Saya di MK 5 tahun tuh selama 5 tahun bikin geger karena gebrakan-gebrakan yang dibuat Ya. oleh MK. Saya dan teman-teman bukan saya. Misalnya Anda masih ingat kasus cicak buaya. Nah, Ya, itu yang paling itu fenomenal, terkenal Pak. tuh. Sangat terkenal sampai sekarang. Betapa cicak buaya itu sudah hampir mengorbankan bubarnya KPK. Karena Antasari Azhar ditangkap dengan tuduhan bahwa dia membunuh seseorang yang dia rasa tidak lakukan. Lalu yang dua, Bibit sama Trianto dan Chandra Hamzah tiba-tiba dijadikan tersangka korupsi. Nah, di dalam undang-undang KPK, kalau pimpinan KPK itu tertangkap korupsi, maka orangnya harus diberhentikan, gitu kan? Nah, kalau Antasari sudah diberhentikan, Bibit dan Chandra ini ditersangkakan dan diberhentikan, berarti pimpinan KPK bubar dong, karena keputusan itu hanya bisa diambil oleh minimal 3 orang. Sekarang tinggal 2 karena yang 3 udah tersangka. Nah, disitulah saya turun tangan bahwa penersangkaan Bibit Samad dan Chandra Hamzah itu rekayasa. Apa buktinya rekayasa? Telepon-teleponan antara pejabat tinggi Polri, pejabat tinggi Kejaksaan Agung, pengacara, gitu. Dan ada waktu itu LPSK juga terlibat, gitu. Untuk apa? Mengkondisikan agar Chandra Hamzah dan Bibit Samad ini benar-benar bersalah. Padahal dia ada di luar negeri. Si Bibit Samad ketika dituduh nerima uang, dan di luar negeri ada paspornya, ada visanya, ada tiketnya. Ini loh, saya sedang ada di Peru. Oh, nanti jelaskan di pengadilan aja, pokoknya kamu sekarang tersangka. Nah, disitulah saya setel. Pembicaraan antar penegak hukum itu sampai rontok semua. Bareskrimnya jatuh, wakil jaksa agungnya jatuh, LPSK-nya juga begitu, pengacara juga begitu, sampai akhirnya mereka yang ditahan ini, Chandra dan Bibit Samad dikeluarkan, KPK hidup lagi, padahal sudah hampir 3 hari mati. Nah, itu peristiwa luar biasa, karena lalu ancaman-ancaman fisik terhadap saya juga banyak, seperti sering saya ceritakan. Tapi ini waktunya pendek, kita tidak akan membongkar itu. Ada juga ketika pemilu tahun 2009 hampir kacau ketika pasangan Bu Megawati dan Pak Prabowo serta pasangan Yusuf Kalla dan Wiranto menyatakan akan mundur dari pemilu hanya 4 hari sebelum pemungutan suara. Pemungutan suaranya hari Kamis, Minggu malam mereka membuat konferensi pers. Kalau DPT tidak diperbaiki dan mereka yang belum terdaftar di DPT, lebih dari 3,5 juta orang itu tidak terdaftar di DPT, tidak boleh memilih, maka kami akan mengundurkan diri dari pemilu. Bayangkan kalau mengundurkan diri sudah kurang 4 hari. Negara ini dari kacau karena waktu itu belum ada. Kalau mengundurkan diri gimana? Kalau sekarang mengundurkan diri ada dendanya, gitu ya, dan ada mekanismenya. Waktu itu tidak ada, gitu. Kalau mundur, kartu sudah dicetak, sudah sampai ke daerah-daerah, lalu tiba-tiba saya nyatakan tidak ikut, lalu gambarnya ada, lalu kalah. Ini kacau Indonesia ini. Itu sebabnya lalu pada saat itu kita bikin peraturan, ketentuan undang-undang itu kita batalkan. Sekarang orang yang punya paspor di luar negeri dan punya KTP di Indonesia, kalau tidak ada di daftar pemilih, masuk ke bilik suara. Dimulai jam 11 sampai jam 12, agar tidak direkayasa jam 8 sampai jam 11-nya misalnya pindah-pindah tempat. Nggak bisa, jam 11 sampai jam 12 ditutup. Pemilu selesai. Sehingga pada tanggal 14 Juli itu ada tulisan bagus dari Pak Sacipto Raharjo, tribute untuk Hakim MK. Yang dia mengatakan, baru sekarang kita merasa terhormat sebagai bangsa karena kita punya hakim-hakim yang kredibel dan berintegritas. Itu tulisan Sacipto Raharjo tanggal 14 Juli di Harian Kompas. Karena waktu itu negara udah hampir runtuh karena pemilu pada waktu itu. Lalu saya juga pernah membongkar isu korupsi dari dalam kan.
Tahu isu Ya. korupsi? Dari dalam itu di MK dituduh ada permainan perkara dengan jual beli perkara. Saya bongkar dari dalam, silakan orang luar jadi tim periksa dan saya siap diperiksa gitu. Tuduhan langsung terhadap perkara itu tidak ada satupun yang terbukti. Tetapi ada temuan lain. Temuan lain di mana tim yang dibentuk terdiri dari Mas Refli Harun, Adnan Buyung, Bambang Harimurti, dan ada Saldi Isra dan sebagainya itu. Ternyata menemukan lain yang tidak dilaporkan, yang tidak dituduhkan kepada MK, yaitu penyuapan dari seorang bernama Dirwan Mahmud untuk memenangkan perkara. Suapnya itu diberikan kepada seorang panitera bernama Mahfud. Ya. Mahfud Apa juga namanya. suapnya? Namanya Mahfud. Mitra ini saya Iya. perkenalkan. Mahfud ini anak baik sekali sebagai panitera, pinter, otaknya cerdas, anaknya Oke. soleh tuh dari pesantren. Sehingga setiap ada pengajian saya lebih banyak berdiskusi dengan dia segi-segi teknisnya di itu. Tapi tiba-tiba ditemukan oleh tim dia pernah menerima sertifikat tanah dari seorang bernama Dirwan Mahmud dan uang 35 juta. Nah, dia berusaha memasukkan dalil-dalil di dalam putusan itu bahwa gugatan Dirwan Mahmud itu dikabulkan. Hakim yang membawai dia juga membuat alasan begitu bahwa Dirwan Mahmud itu benar-benar pokoknya harus dikabulkan. Tapi MK kan tidak mau begitu. Diputuskan kalah. Nah, begitu kalah itulah dia ngelapor bahwa saya sudah ngasih uang ke dia, ke orang namanya Mahfud ini. Nah, waktu itu juga saya minta hari ini juga dipecat. Kalau enggak, Bapak minta sebagai ketua MK mau minta dipecat. langsung dipecat. Saya panggil sesudah Adnan Buyung itu melaporkan itu bahwa ada kasus itu, langsung saya panggil, pecat hari ini juga. Proses, jadi dalam 3 hari sidang-sidang administrasi, lalu berhenti, lalu dia mau gugat ketua MK, ayo gugat saya bilang, saya tunggu, gugat ketua MK sekarang ke PT UN. Gugat ke PT UN tapi nggak ada kabarnya lagi, karena kalau itu ke PT UN malah pidananya akan jadi muncul. Meskipun uangnya udah dikembalikan karena yang berperkara kalah, itu percobaan udah terjadi. Nah, sementara hakimnya yang jadi atasan dia juga diduga terlibat dalam kasus ini sehingga mengundurkan diri hari itu juga. Ketika diumumkan bahwa Anda dinyatakan terlibat, itu lalu saat itu juga dia menyatakan mengundurkan diri. Dan lahirlah penggantinya yang namanya Anwar Usman yang menggantikan orang yang mengundurkan diri ini. Disitulah Pak Anwar Usman. Ya, Anwar Usman itu menggantikan AS ya dari Mahkamah Agung yang terlibat di situ, menerima tamu, menerima orangnya Dirwan Mahmud dan sebagainya itu. Nah, itu kemudian ketika sidang kita umumkan Anda terlibat, ini situasinya. Sebelum diperdebatkan lebih lanjut, dia berdiri memecat lencananya. Saya merasa harus bertanggung jawab demi menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya mengembalikan lencana ini dan saya mengundurkan diri sebagai hakim. Nah, itu saya bongkar dari dalam. Saya tidak menyembunyikan apa yang terjadi di dalam. Ketika terjadi di dalam, ya saya kasih ke orang luar. Periksa. Kalau saya dari dalam kepada Irjen Inspektorat atau apa itu nanti main cincai aja, saya bilang. Udah dari luar aja. Kamu minta uang berapa? Untuk gitu. Nah, begitu juga saya pernah membatalkan hasil pemilu. Batal. Yaitu tadi Dirwan Mahmud itu. Dirwan Mahmud itu menang pilkada. Ya. Sesudah itu digugat oleh lawannya yang kalah bahwa dia sudah pernah dipenjara 17 tahun. Berarti tidak memenuhi syarat dong. Karena orang yang boleh mencalonkan pilkada itu adalah mereka yang belum pernah masuk penjara. Ini 17 tahun. Ada buktinya, saya panggil kepala pemasyarakatannya, saya panggil kejaksaannya. Betul Pak, ini pernah dihukum. Kalau begitu kemenangannya batal. Alasannya apa? Itu pembatalan pertama kalinya Pak pilkada ya? Itu pertama kali pilkada. Sebelum itu ada pembatalan di Jawa Timur. Hovifah dengan dengan Karwo. Itu pembatalan pertama, tapi bukan membatalkan hasil, tapi mengulang.
Itu era mengolah Pak Mahfud juga jadi ketua MK? era saya. Itu sebelum itu Oke. tidak ada yang begitu. Nah, sejak itu lalu dipakai konsep di undang-undang itu bisa pemilu itu dibatalkan kalau terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Oh, Nah, jadi itu. itu kali pertama digunakan istilah TSM itu, Pak. Terstruktur, Iya, kali sistematis, dan masif. pertama digunakan istilah terstruktur, sistematis, dan masif di dalam tata hukum Indonesia. Sebelum itu ada enggak? Ada di dalam hukum humanitarian ya, di dalam hukum humaniter ya, hukum pidana internasional ada ya, kejahatan berat itu ada pelanggaran HAM berat itu kalau TSM terstruktur, sistematis, masif. Lalu saya pakai itu ke dalam tata hukum Indonesia dan kemudian Ya. masuk di dalam hukum kita sampai sekarang. Sampai sekarang Sebelum masih itu dipakai, Pak, kalau di MK ya, putusan MK ya. dipakai di undang-undang juga dipakai ya, Ya. di undang-undang dipakai, terus di peraturan KPU dan Bawaslu juga dipakai yang dikatakan TSM itu kalau minimal sekian. Artinya ide itu masuk bahwa pemilu kalau curang itu harus dibatalkan. Sebelumnya kan selalu dikatakan Ya. pemilu itu kalau sudah selesai di KPU ya selesai, diadili ke MK apa? Kalau salah menghitung. Saya bilang kalau cuma salah menghitung untuk apa ke mahkamah, kok mahal banget. Kalau salah menghitung ya diperbaiki aja, ngundang akuntan, ngundang juru hitung, ngundang apa disaksikan ini. Tapi kalau terjadi pelanggaran TSM menurut saya memang harus MK yang mengadili. Dan itu menjadi hukum sampai sekarang. Mas Rizal, Ya, Pak. ada apa namanya? Saya juga ini banyak sekali di MK ya, pernah membongkar kasus penyuapan, upaya penyuapan ke Sekjen MK yang kemudian lapor ke saya suruh kembalikan. Dan ini yang kemudian menyingkap korupsi-korupsi besar di sebuah partai besar. Sehingga yang masuk penjara kemudian ada 3 dari situ dalam 3 kasus berbeda. Karena meledak ketika saya bongkar kasus ini. Kamu kembalikan uang itu dan kita umumkan. Ini saya sampaikan ke presiden sendiri mengumumkan bahwa saya mendapat laporan dari sahabat saya, ketua MK, saya sebagai ketua partai menerima laporan dan saya minta ini agar ditindak secara hukum. Itulah munculnya kasus sampai ada orang lari ke Kolombia, kemudian kasus Oke, ingat, Pak. Jadi kan munculnya dari Nasarudin, situ. Pak, ya? Sebelum itu beres, nggak ada apa-apa. Ketika saya ledakkan itu, wah itu Pak Mahfud sama itu. Dia punya perusahaan. Perusahaan apa kan? Sampai sekarang ini, sampai hari ini tidak pernah punya perusahaan. Buka aja saya bilang kalau saya punya perusahaan. Nggak ada memang. Mungkin dikira punya perusahaan sarung kali ya, atau kurma gitu. Karena saya kan santri, tapi enggak juga tuh. Coba buka dong. Saya punya perusahaan apa? Buka. Biar jadi penjarakan. Nah itulah akhirnya misalnya di MK itu yang terkesan pernah ada judul berita Mahfud memecat Mahfud. Itu Mahfud yang saya pecat itu Mahfud Panitra. Oke. Ya. Yang memecat saya Mahfud MD. Kebetulan namanya sama gitu. Sehingga ada kan yang Anda ini pernah nerima sertifikat tanah dan uang 35 juta katanya. Ini buktinya. Kamu siap diperiksa KPK karena nerima uang dan ini. Itu bukan saya bilang, itu Mahfud lain. Mahfud yang juga baik gitu, tapi karena relasi kuasa dia menjadi tidak berdaya. Ya. Oke, Mahfud, itu di MK ya. Karena ini rekaman, Pak. Nanti kami akan lihat dokumentasi video yang kami miliki yang berkaitan dengan Bapak sampaikan. Nanti akan kami insert, Pak, untuk memudahkan penonton. Ya, nah, Pak, selanjutnya yang di Kemenko Polhukam seperti apa ketika Anda menjadi Menko? Iya, ya di Menko Polhukam juga saya pernah atau masyarakat pernah mendapat sebuah video yang dipetik dari pernyataan seorang politisi senior yang pengalamannya panjang, mulai dari awal reformasi sampai di zaman Pak Jokowi masih aktif gitu. Namanya Pandana Baban. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini. Indonesia butuh. Maka saya bilang waktu itu kan dia perpaduan Hugeng, dia perpaduan dari Ahmad Lopa. Ya kan? Berani, tegas, bersih. Itulah Hugeng. Ada sama dia itu. Ada ketegasan menguasai hukum dan segala macam. Ada sama Lopa. Apa yang saya buat? Kasus Sambo waktu itu kan luar biasa. Itu sudah jelas membunuh orang. Mau dilindungi oleh orang-orang termasuk oleh
Kompolnas dan oleh Komnas HAM dan oleh DPR. Saya sendiri yang berteriak ketika itu. Saya berteriak malah dibilang Pak Mahfud itu provokator apa menteri koordinator gitu. Saya tidak percaya si Joshua ini dibunuh oleh laser. Saya bilang. Nggak masuk di akal saya. Nah, saya mendapat input ini misalnya dari Teguh Sugeng Santoso itu kan bilang ini aneh pembunuhan ini. Gitu. Hampir tidak masuk akal. Saya teliti tidak masuk. Akhirnya kan terbongkar juga. Pada waktu itu sudah hampir hilang kasus itu. Tapi saya datang ke DPR. Nah, disitulah sebabnya lalu perdebatan saya dengan DPR pada waktu itu. Wah, gila. Bahkan ada seorang anggota DPR itu yang bilang, Mahfud itu dolim. Gitu. Mendesak-desak Sambo dituduh sebagai tersangka. Sebentar lagi dia akan kena azab. Gitu. Waduh, anggota DPR bilang azab gitu ya? Kan. Ada yang begitu. Padahal sebentar lagi kena azab karena nuduh-nuduh Sambo katanya. Ternyata kemudian Sambonya ngaku kan, sesudah saya lakukan upaya sedemikian rupa atas usul Pak Benny Mamoto, Pak kasus ini memang sangat mencurigakan. Tapi TKP-nya udah dikuasai oleh Divpropam. Nggak bisa orang masuk meskipun polisi sekalipun nggak bisa di situ. Dibatasi, ditanya, nggak boleh ke sana. Terus caranya gimana Pak? Caranya harus diadakan bedol deso. Semua anggota di Propam di situ harus dipindah. Baru nanti polisi yang profesional bisa masuk ke situ. Nah, disitulah saya bersiasat. Saya berpikir, saya kirim surat ke Kapolri agar semua orang di Propam dicopot. Kalau malam ini jam 9 tidak ada pencopotan, saya akan ke istana melapor presiden dan akan minta presiden yang minta mencopot semua orang ini. Iya, saya bikin suratnya. Saya tahu surat itu belum disampaikan. Karena ketika Kapolri diberitahu mau menyampaikan surat, katanya enggak bisa, besok Senin aja. Tapi saya yakin pesannya udah sampai. Sehingga malam itu juga semua di Propam dipecat, dipindah. Kosong diganti di Propam baru. Nah, beberapa hari sesudah itu Sambo mengaku. Karena sudah PKP-nya udah ketemu semua tuh kan, rangkaian itu. Nah, disitulah kemudian bertengkar di saat penjatuhan hukuman lagi. Ini apakah mau dihukum mati atau hukum ini? Ada yang nawar. Pokoknya jangan sampai huruf. Huruf itu artinya dihukum mati atau seumur hidup. Hukum angka saja. Angka itu bisa 10, bisa 15, bisa 20 gitu. Saya bilang, pokoknya ini harus dihukum maksimal. Mati gitu. Akhirnya dijatuhi hukuman mati kan. Meskipun di tingkat kasasi lalu seumur hidup. Nah itu yang terjadi. Saya juga pernah ribut dengan DPR itu. Ketika saya membongkar tindak pidana pencucian uang 349 triliun. Orang tidak percaya, tidak pernah ada korupsi sebesar itu. Saya bilang ini agregat TPPU tindak pidana pencucian uang itu. Ini ada hitungannya dari tanggal ke tanggal. Dan ada ini tercantum di dalam 300 surat. Orang tidak percaya, DPR tidak percaya. Saya menerangkan di Komisi 3, Menteri Keuangan di Komisi 11. Di Komisi Keuangan. Beda, kata Bu Menteri Keuangan tidak. Kata saya ya, lalu dipertemukan di Komisi 3. Benar ada. Sehingga pada waktu itu saya usul Dok, gimana? Bentuk pansus ini. Nggak berani DPR-nya. Udahlah, Menko Polhukam aja nyelesaikan gitu. Berdasar aturan-aturan yang ada, Menko Polhukam membentuk tim. Lalu memang ketemu. Dari 300 surat itu memang ada segitu. Bahkan yang menunggak sampai sekarang itu adanya importasi emas 189 triliun. Oh, itu yang sekarang mungkin ngetop dengan istilah under invoicing segala macam ya Pak? Lah ya itu, under invoicing, under pricing. Udah mulai dibuka di jalan Pak Mahfud ya? Sudah saya bongkar. Dan tidak ada dulu, saya ingin tahu Polhukam dulu siapa yang pernah membongkar kasus-kasus kayak gitu. Mungkin memang kasusnya tak sebesar itu ya yang dulu-dulu. Tapi saya melakukan ini. Belum lagi yang kecil-kecil membebaskan orang dikriminalisasi karena IT seperti di Aceh dan sebagainya itu saya keluarkan
orang-orang itu ketika saya minta ke Presiden, Pak, ini enggak benar ini. Lalu Presiden sebelum hukuman berakhir kurang seminggu gitu keluar amnesti sehingga tidak jadi dipecat sebagai PNS meskipun sudah di penjara. Masuk lagi namanya Pak Saiful Huda kali ya, yang dosen di Aceh itu. Oh iya, Nah itu Saiful Mahdi, Pak. Saiful Mahdi. Ingat itu, saya, Saiful Mahdi ya. Oh iya, BLBI Mas, BLBI Anda tahu, BLBI itu kan dulu bongkarnya lewat saya. Itu sudah masuk ke saya laporan. Saya konferensi pers di Asabri dulu. Asabri itu ada korupsi lebih dari sekian T, lebih dari 10 T. Wah ribut tuh. Di rootnya Jenderal Purnawiranto ngancam mau polisikan aja saya bilang. Nah sudah itu saya sampaikan ke Kejaksaan Agung. Lalu di Sulu terjadi yang sebenarnya Asabri itu sudah mulai diselidiki oleh polisi, tapi belum ada tersangkanya. Lalu dialihkan ke Kejaksaan Agung. Jadi belum ada tersangka kalau ini dialihkan ke Kejaksaan Agung pada saat itu. Karena apa? Karena pelaku utamanya sama, Beni Cokro. Beni Cokro itu pelaku kejahatan di Jiwasraya, sudah dihukum. Beni Cokro ini sudah dihukum seumur hidup. Asabri dialihkan kemudian ke Kejaksaan Agung. Terbukti secara sah dan meyakinkan, juga dijatuhi diancam hukuman seumur hidup, tetapi hakim menyatakan hukumannya nihil. Bukan tidak salah, nihil itu artinya karena kalau dihukum seumur hidup lagi udah sama dengan sebelumnya, tidak ada guna. Jadi kata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi di Asabri dan hukumannya nihil. Nihil itu ya salah, tapi yang lain-lain kan dihukum tuh. Dirutnya yang ngancam-ngancam itu sampai sekarang saya kira belum keluar tuh. Yang ngancam-ngancam siapa yang memfitnah Asabri akan dilaporkan polisi, ditindak secara hukum. Saya bilang tindak, saya bilang. Nah, BLBI juga Mas, itu uang hilang tuh, BLBI itu. Lalu saya minta ke pres, Pak Presiden, saya bilang, ini BLBI ini sudah diputus, ini tidak ada tindak pidananya. Padahal mereka ini punya hutang perdata. Saya minta menangani kasus ini. Untuk apa? Untuk menagih dalam kasus perdata. Karena pada dasarnya itu hutang perdata. Misalnya Marizal punya bank, banknya bangkrut, punya hutang 1 triliun, padahal asetnya cuma 200 miliar, ditutup 1 triliun oleh negara, lalu suruh bayar 200 miliar sesuai aset. Ini pun tidak mau bayar. Ini pun tidak mau bayar. Nah, sesudah itu ada release and discharge. Release and discharge dikeluarkan oleh Bu Mega. Sah apa enggak? Itu diduga menimbulkan korupsi. Kata Mahkamah Agung sah. Tidak ada kesalahan Bu Mega membuat itu. DPR membuat pansus juga sah. Tidak ada kesalahan. Tapi semuanya mengatakan kembali ke hutang perdata. Disitulah saya nagih 141 triliun. Ya. Dalam 2 tahun saya kembalikan. Termasuk yang di hutangnya Tommy Soeharto itu saya tarik semua. Saya sita semua. Nilainya 31 triliun. Selama 2 tahun saya dapat. Sampai akhir Pak Mahfud menjadi Menko ya? Sehingga saya akan ikut pencapresan. Itu padahal kasus yang sudah lama sekali ya, 20 tahun, ya 18 tahunan Pak ya? Iya dong, sudah lama, udah mau daluarsa. Karena itu kasus kan terjadi sejak zaman Pak Habibie. Lalu release and discharge-nya terjadi tahun 2005. Zaman Bu Mega kan sudah mau habis tuh, tinggal sedikit lagi. Ya. Utang itu lalu hangus kalau nggak dikejar. Kita dapat. Nah, ketika saya akhir November tuh akhir Oktober ikut pencapresan, saya kemudian minta Pak Jokowi kirim surat supaya tim BLB ini diperpanjang untuk menagih lebih lanjut sisa-sisanya gitu. Karena dulu sisanya kan bertahap tuh. Tahap 1 ini, tahap 2 ini yang lebih berat, tahap atas nanti penyelesaiannya politik gitu, karena lebih berat lagi gitu. Kita sudah tahap itu. Tapi saya terus berhenti mengundurkan diri dari Polhukam, dan sekarang saya tidak tahu nasibnya. Itu artinya, bukan urusan saya lagi. Banyak sekali Pak ya gebrakan yang Pak Mahfud lakukan selama banyak. Ya? Anda tahu juga nih lagi, Komisi HAM PBB di Jenewa pada tahun 2022. Gitu.
Untuk pertama kali sepanjang sejarah Indonesia sejak zaman Orde Baru, Komisi HAM PB itu memberi apresiasi ke pemerintah Indonesia dalam penyelesaian HAM. Sebelum itu selalu masuk itu setiap sidang tuh Mas, ada sekian negara ada kemajuan, sekian negara mundur. Nah, Indonesia itu selalu masuk di mundur nih. Sejak dulu. Nah, zaman saya itu mendapat apresiasi karena melakukan penyelesaian terhadap korban pelanggaran HAM, bukan penyelesaian tindak pidana HAM-nya sendiri. Korban penyelesaian HAM dalam 13 peristiwa pelanggaran HAM. Itu kita selesaikan konsepnya. Lalu PBB resmi itu ada nanti kalau ketemu cari rekamannya. Penghargaannya, menghargai Presiden Joko Widodo yang sudah mengambil langkah-langkah. Itu saya yang datang ke Jenewa bersama timnya Bu Retno. Saya menyampaikan speech di sana tentang pelanggaran HAM. Sudah itu keluar penghargaan. Nah, ini kita aktif masih dulu, terutama kejahatan lintas negara dan sebagainya. Kita aktif gitulah ya untuk menyelesaikannya. Soal Dulu HTI dan FPI. kok dulu HTI dan FPI Bapak bubarkan gitu. Ya, harus saya jelaskan begini. Yang bubarkan HTI itu zaman Pak Wiranto ya. 2018 kalau tidak salah. Ya. Jadi saya belum jadi Menko. Tapi saya setuju pembubaran HTI pada waktu itu dan tidak bisa mengelak di pengadilan. Dan sudah dibela oleh Pak Yusril dan kawan-kawan. Di pengadilan itu terbukti HTI itu memang ingin membubarkan Indonesia. Dan itu dinyatakan di dalam Kongres Internasional HTI Hizbut Tahrir di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai negara termasuk dari Jepang. Yang menyatakan nanti HTI akan membentuk negara khilafah dari Thailand sampai ke Singapura. Jadi Thailand, Malaysia, Brunei, sampai ke Australia, bukan ke Singapura. Indonesia sampai Australia, dia akan menjadi khilafah Islamiyah gitu. Ya. Jadi terang-terangan dia menolak negara Pancasila. Negara Pancasila itu togut. Itu diumumkan tuh sebagai hasil Kongres HTI Internasional. Dan dibuktikan videonya di pengadilan sehingga langsung dibubarkan. Pernyataan itu juga disiarkan oleh RRI sampai saya kira RRI dan TVRI sampai ditegur tuh kepala stasiunnya karena menyiarkan langsung ketika menolak negara Indonesia sebagai negara demokrasi, demokrasi itu kafir dan sebagainya. Nah itu akhirnya dibubarkan. Itu bukan zaman saya, itu zaman Pak Wiranto. Pak Wiranto ya. Ya. Tapi FPI itu di zaman saya. Cuma yang perlu diingat, FPI itu tidak pernah dibubarkan. Ya, lihat aja, kan masih ada itu. FPI itu dinyatakan tidak punya legal standing. Beda dengan dibubarkan. Tidak punya legal standing itu, dia tidak mau mendaftar ulang. Ketika diberitahu ya daftar ulang, tapi ADART-nya sesuaikan dong dengan undang-undang yang baru, tidak mau. Jawabannya yang singkat gitu dari Dewan Suronya atau apanya itu, ya enggak apa-apa, kami enggak punya surat izin, enggak punya keputusan izin dari pemerintah dan macam-macam gitu. Wong kami enggak punya dana. Itu artinya itu kan hanya dana. Nah, lalu ketika terjadi masalah besar ini, maaf ini ya, kepulangan Habib Rizik ke Indonesia. Itu kan kontroversi, boleh pulang atau tidak. Itu yang mulangkan saya. Ini Menko Polhukam. Rizik itu warga negara, harus boleh pulang. Dan itu yang dinyatakan oleh Rizik pada hari pertama dia datang. Terima kasih Pak Mahfud. Memang saya yang mengizinkan pulang. Saya lapor ke Presiden, harus pulang. Dia warga negara. Tapi sesudah itu, saya katakan ini ada kebijakan pemerintah tentang COVID. Jangan adakan kumpul-kumpul. Karena itu akan mendidik, memancing rakyat lain yang sudah patuh. Loh itu kok di tempat Habib Rizik dibiarkan. Semuanya rame-rame, ribuan orang ada datang. Amin Rais, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, datang soan semua. Lalu saya kirim pesan ke sana. Saya ingin ketemu, tapi tidak di tempat Habib Rizik. Tapi juga jangan di kantor saya, agar tidak dikira saya sewenang-wenang manggil. Temu di suatu tempat, bertemu lalu ngobrol. Jawabannya yang dari timnya itu yang saya kemudian saya share di medsos, jawabannya saya tidak mau ditolong oleh pemerintah yang dolim. Loh,
Kalau begitu ya sudah. Nah, sesudah itu semakin ramai kan karena dikunjungi banyak orang. Lalu terjadilah insiden. Wah, waktu itu tentara udah berbaris tuh di berbagai daerah. Tentara dihina, Pak Adi Cahyanto memimpin jenderal-jenderal di belakang. ABRI akan bertindak tegas. ABRI akan TNI Iya, akan jaga NKRI. Kan itu, marah Iya, semua. ingat Pak, betul, betul. Nah, habis itu lalu beluratan. Ya, lalu kita ngomongkan bahwa FPI itu tidak punya legal standing. Oleh sebab itu kalau kami bertindak bukan menindak FPI, tapi menindak perusuh. Itu masih ada. Nah, kalau sekarang merasa dibubarkan, waktu itu kalau enggak rakyatnya juga udah marah. Kok negara diam? Kan gitu kan? Iya. Lalu kita kumpulkan, tanya Mendagri. Mendagri gimana? Enggak, Pak, enggak daftar ulang. Menteri Agama gimana? Dia mau mengubah DART-nya. Tapi hanya dengan pernyataan ketua. Nggak bisa. Terus Kejaksaan Agung, semua saya panggil ya. Kejaksaan Agung, BIN, Kapolri, Panglima, Menteri Hukum dan HAM. Ada 7 lah waktu itu. Kita umumkan bahwa FPI itu tidak punya legal standing karena masa pendaftaran sudah lewat, dia tidak mau mendaftar. Oleh sebab itu sekarang tidak punya legal standing. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang meresahkan, akan ditindak, tetapi bukan FPI yang ditindak. Perusuh. Gitu. Tidak akan menggunakan nama itu lagi karena tidak punya legal standing sebagai organisasi. Ya akhirnya bubar sendiri kan. Lalu saya ditantang, mau dibawa ke PT UN? Bawa ke PT UN. Apa yang mau digugat kita tidak membubarkan? Kalau mau, tidak bubar, segera aja daftar besok pagi, saya bilang. Penuhi syarat-syarat menurut undang-undang, nggak bubar. Tapi tidak mau juga ke PT UN. Ya sampai 90 hari lewat, 90 hari lewat berarti udah selesai. Gitu. Nah itu aja, jadi jangan salah paham juga kita membubarkan, tidak pernah membubarkan. Kita nyatakan tidak punya legal standing. Nanti dibuka aja YouTube-nya. Itu istilahnya tidak ada legal standing-nya. Oleh sebab itu kalau kami bertindak, jangan disalahkan. Kami tidak menindak FPI, tapi menindak orang yang membuat keresahan, mengganggu. Waktu itu kan COVID dan sebagainya. Nah itu aja Mas Rizal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mari kita jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Nah itu Mas Rizal. Iya Pak. Ini clear ini jawaban bagi yang bertanya maupun Gen Z yang mungkin belum tahu, dan khusus bagi Basar yang terus bertanya tentang itu, clear Bapak. Kalau Basar nggak usah diberitahu Mas. Kalau Basar nggak usah diberitahu, semakin diberitahu ngulangi lagi dia. Tapi yang Gen Z ini harus diberitahu. Kalau milenial saya kira tahu, politisi yang milenial dan sebelumnya baby boomers itu tahu. Karena ada lagi tadi ya pertanyaan, dulu galak gitu. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, saudara gini, yang sudah saya lakukan itu dulu. Saya sejak dulu sebelum reformasi lalu masuk menjadi Menteri Pertahanan, lalu ke DPR, lalu ke Mahkamah Konstitusi, lalu Polhukam, ya tetap begitu aja. Tetap konsisten menyuarakan kebenaran sebisa saya. Kalau pertanyaannya tadi, Pak, Anda kan sudah pernah di dalam, kenapa Indonesia tidak berubah? Nah kalau begitu, itu pertanyaan yang agak roto-roto bodoh ya. Karena kalau pertanyaannya begitu, Anda bisa bertanya juga, Bung Karno kan nggak presiden, kenapa Indonesia tidak berubah? Hatta udah wakil, Habibie wakil, dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaannya bukan begitu. Kita itu memperbaiki akhlak pejabat. Tidak mungkin satu orang itu memperbaiki Indonesia. Tapi ketika dia menjabat itu, dia sendiri bersih apa enggak? Terlibat korupsi atau tidak? Yang kedua, dia bisa menyelesaikan enggak pada lingkup tugasnya apa tidak? Enggak bisa menyelesaikan Indonesia. Coba, Bung Karno mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah Indonesia. Sudah Bung Karno berhenti, terjadi banyak masalah dengan ideologi dan sebagainya. Tapi kan orang tetap hormat pada Bung Karno dan menganggap Bung Karno orang hebat karena dia telah memerdekakan bangsa ini. Tapi menyelesaikan keseluruhan bangsa ini tidak juga. Hatta hebat, ahli koperasi, orangnya jujur, administrator bersih, anti korupsi. Apakah sesudah Hatta menjadi wapres dan berhenti korupsi?
bersih. Enggak. Habibie hebat membangun demokrasi. Sesudah Habibie pergi, demokrasi rusak lagi. Iya kan? Jadi tidak bisa dikatakan Bapak pernah di dalam kok Indonesia tidak berubah. Gitu. Apalagi kalau tidak di dalam. Kira-kira kan begitu. Kita punya Jaksa Agung Suprapto yang hebat. Kita punya Mari Muhammad yang hebat. Kita punya Artijo Alkostar yang hebat. Hugeng yang hebat. Tetapi dia tidak mengubah Indonesia. Tetapi semua orang tahu Suprapto, Mari Muhammad, Muhammad Yusuf, Artijo, Hugeng adalah orang-orang yang sangat berintegritas. Dan kita ingin melahirkan para pemimpin seperti mereka. Bukan yang bisa menyelesaikan Indonesia. Kalau seperti mereka ini menempati berbagai posisi penting di legislatif, eksekutif, yudikatif, kementerian, badan ini, badan itu. Orang berintegritas seperti mereka, Indonesia ini akan jauh menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau ditanya, apa Indonesia berubah? Tidak ada yang berubah. Tapi kita punya catatan tentang pemimpin-pemimpin yang bersih, berintegritas, berani, dan menyelesaikan masalah yang menjadi lingkup tugasnya. Anda tidak bisa bicara Pak Mahfud. Anda udah jadi Menko Polhukam. Kok politik di DPR masih buruk? Loh, Menko Polhukam itu tidak punya wewenang ngurusi DPR. Iya kan? Kalau korupsinya di sana, korupsi pembuatan hukum di sana gimana? Menko Polhukam kan tidak bisa. Ya, jadi tidak ada kalau orang ditanya, Anda sudah pernah di pemerintah, kok Indonesia begini-begini aja? Ya, tidak ada kalau begitu. Sejak zaman Indonesia merdeka sampai sekarang, orang yang sudah di pemerintah berhasil memperbaiki Indonesia. Kalau mau dilihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Tapi kalau dilihat dari lingkup tugasnya masing-masing, banyak orang yang baik, banyak orang yang bisa memperbaiki negara ini dan tidak meninggalkan cacat di dalam tugasnya. Nah, saya akan tutup tentang ini. Ya. Ada orang kan biasa percaya survei. Saya punya catatan gini nih. Nanti biar tidak tidak dianggap bohong gitu. Coba nanti dibuat. Menarik nih. Silakan Pak, silakan. Iya, di rilis Kompas, rilis harian Kompas 13 Desember 2023. Artinya sebulan sebelum saya meninggalkan MK. Itu ada catatan gini, kepercayaan sampai bulan Agustus 2023, kepercayaan terhadap pemerintah rata-rata 74,3. Nah, Polkam, kantor Kominfo saya, berkontribusi 79,3%. Jadi di atas rata-rata. Lebih tinggi ya, di atas rata-rata. Lebih tinggi dari yang lain. Ini Kompas, nanti dibuka sendiri ya. Dibuka sendiri. Kompas 13 Desember. Lalu kepercayaan pada penegakan hukum saat itu masih 62,9%. Ya. Sehingga rakyat sudah merasa puas terhadap bidang Polkam itu sebenarnya 79%. Ini Kompas, nanti saudara lihat sendiri. Ya. Kemudian sesudah banyak peristiwa-peristiwa, efek dari peristiwa Sambo itu turun. Tapi tetap pada Desember 2023 itu masih 73,5 rata-ratanya pada waktu itu. Jadi Mas, menurut saya dari angka-angka pun Polkam ketika saya di situ tidak mengecewakan. Apalagi ketika MK, ketika disebut lembaga penegak hukum yang paling kredibel itu kan terlihat di situ pada zaman MK itu saya. Artinya saya tidak saya tidak ingin menyombong-nyombongkan diri, tapi kepada yang satu yang tidak tahu, anak-anak Gen Z, yang kedua yang selalu nyenyer itu, yang selalu mendapat info dari yang nyinyir dari buzzer itu supaya tahu bahwa ini yang terjadi. Nah, lalu tadi ada pertanyaan itu ya, jangan-jangan Bapak kalah pilpres gitu, lalu sekarang enggak. Saya sebelum ikut pilpres, sebelum kalah pilpres dan sesudahnya ya tetap sejak dulu begitu, karena saya tuh bukan siapa-siapa. Bagi saya Pilpres itu sudah selesai. Begitu MK memutus, meski secara fakta politik curang. Ya.
pemilu 2024. 2024 betul. Secara fakta politik curang. Kok curang, Pak? Loh iya. Itu kan sudah ada putusan MK bahwa itu prosedurnya sudah sangat curang. Tetapi kenapa ketika memang dia curang, kemudian KPU-nya berjalan, ya kita daftar. Tetapi waktu KPU mengumumkan bahwa kami kalah, ya sudah kalah, bagi saya sudah kalah. Tapi saya tetap ikut menggugat ke MK atas cara perhitungan dan IT-nya, yang ternyata juga tidak, yang katanya IT-nya sudah sudah dianu sedemikian rupa, ternyata juga itu bohong semua. Sesudah itu tidak pernah, bahkan BSN-nya pada waktu itu menyatakan, Pak ini tidak pernah, harusnya tidak boleh gini-gini, tapi oke lah. Begitu sudah MK menyatakan kalah, ya sudah, negaranya harus berjalan. Jangan hanya karena orang kalah tidak mau menerima kekalahan, lalu mengganggu terus. Gitu. Jalan. Bahwa saya menggugat itu satu. Ada prosedur. Yang kedua, tanggung jawab ke konstituen sebenarnya. Karena konstituen yang memilih itu menyatakan itu semua curang-curang. Gitu. Kalau tiba-tiba saya menyatakan, sudahlah, sudah selesai, kita nerima, itu konstituennya ngamuk. Oleh sebab itu ya kita gugat ke MK. Begitu MK memutus kalah, ya sudah, jalan. Anda berdua menang. Kan begitu langsung di dua MK. Pak Prabowo, Pak Gibran, Anda berdua menang, silakan, selamat menjalankan tugas. Gitu. Negara harus jalan gitu. Tidak boleh mengganggu karena orang kalah gitu. Dan bukan berarti lalu kita tidak boleh kritis sesudah itu. Kalau saya kan tetap kritis, kalah atau menang, kan gitu. Itu Mas, masih ada lagi? Ya, ada pertanyaan soal apa nama Bapak muncul di survei. Kalau nggak salah tadi muncul itu pertanyaan itu, Pak. Oh, ya. Apakah maju 2029 ini akan maju lagi seperti dulu atau udah kapok katanya? Mas, saya itu tidak pernah maju sebagai cawapres. Saya diminta, gitu. Saya tidak pernah pasang iklan. Saya tidak pernah juga pakai baliho-baliho di daerah. Saya juga tidak pernah minta di survei. Gitu. Dan orang survei itu tidak murah gitu ya, karena orang survei juga kerja-kerja realnya saja mahal gitu. Saya tidak pernah minta di survei. Waktu zaman 2024 Anda tahu pendaftaran dibuka tanggal 18, tanggal 16 sore saya dipanggil Bu Mega, diminta, dan bagi saya itu satu kehormatan karena pada waktu itu Bu Mega mengatakan, Pak Mahfud tidak usah menyediakan duit, biar panitia. Pada waktu itu kenapa saya tidak pernah ingin mencalon-calonkan diri sebagai capres atau cawapres? Karena saya tidak punya uang. Tidak punya partai juga. Konon masuk PDIP biayanya mahal, miliaran, triliunan gitu. Dari mana triliun saya? Tapi begitu Bu Mega memanggil, Pak Mahfud tidak perlu pakai duit. Negara ini perlu penegakan hukum saja. Soal duit nanti ada yang ngurus. Panitia, niat penggunanya panitia. Duit kampanye, nggak Mahfud tidak usah ngurus. Nah oke. Saya bilang, lalu saya merasa mendapat kehormatan. Saya tidak mendaftar juga. Tapi diminta. Tahun 2019, saya pernah diminta oleh Pak Jokowi menjadi cawapresnya. Dan itu diakui juga oleh Pak Jokowi kepada saya. Sehingga Pak Mahfud, saya memang mencalonkan tadi, tapi partai politik nampaknya berkehendak lain. Saya bukan ketua partai politik. Oleh sebab itu, saya tadi mencalonkan Kiai Ma'ruf Amin. Tapi Pak Mahfud tetap masuk ke kabinet nanti. Gitu. Saya juga tidak ngelamar sama sekali. Gitu. Nah, oleh sebab itu yang akan datang pun saya tidak akan ngelamar-lamar gitu, enggak gitu. Saya tahu diri, tidak punya duit. Tidak punya duit dan tidak punya partai. Tapi saya akan tetap berkontribusi kepada negara ini. Ya minimal bicara seperti ini agar rakyat sadar bahwa kita punya negara yang sangat besar yang harus kita jaga bersama. Itu Mas Rizal. Ya, oke Pak. Saya kira cukup panjang lebar Pak Mahfud menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang apa peran Pak Mahfud dulu bikin apa dan segala macam supaya clear ke depan seperti apa. Saya lanjut Pak sekarang untuk kelompok ketiga dari pertanyaan yang sudah kita rangkum. Ini kaitannya dengan situasi di bulan Agustus ini Pak. Menjelang Agustus kemarin dan sampai sekarang itu masih muncul di media sosial tentang dugaan-dugaan tentang peristiwa atau situasi yang akan terjadi pada Agustus atau sampai ke akhir Agustus ini. Saya bacakan Pak. Dan sebagian itu muncul di timeline-nya Pak Mahfud dan di media sosial kita. Ini misalnya dari Suara Rakyat _ aja. Pak, Agustus tahun lalu ramai banget. Sampai ada
17+8 tuntutan rakyat. Katanya mau diusut tuntas, mau ada perubahan ini itu. Setahun berlalu kok kayak gini nggak ada apa-apa ya Pak. Lalu Dian Pratiwi _ID, Prof, Gerakan Nurani Bangsa pernah meminta Presiden Prabowo membentuk tim investigasi untuk ungkap Prahara Agustus. Tapi sampai sekarang ini tim itu tidak pernah terwujud. Menurut Prof kenapa? Kemudian Teguh Prasetyo 88, Pak Mahfud, demo Agustus tahun lalu kan melahirkan dorongan reformasi Polri sampai ada tim percepatan reformasi. Hampir setahun berlalu, masyarakat belum melihat hasilnya. Kita kira-kira bakal ada perubahan besar. Jangan-jangan rakyat sudah lupa, timnya juga ikut lupa, Pak. Kemudian Jakarta Watch _26, Pak Mahfud, saya kok jadi deg-degan ya lihat pagar pertokoan makin tinggi. Memang ada apa dengan Agustus ini, Pak? Rakyat trauma. Nah, monggo Pak Mahfud direspon dulu nih situasi Agustus sekarang dan timeline pertanyaan yang muncul di timeline Bapak. Silakan Pak. Ya, mulai dari pagar tinggi ya. Memang ya, banyak sekarang orang khawatir di bulan Agustus ini terjadi sesuatu. Tapi kita berharap mudah-mudahan tidak. Cuma ketika orang ini merasa khawatir dan pemerintah merespon secara khusus, Polkam kemarin mengumpulkan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima, dan BIN, saya kira, mengumumkan bahwa jangan menyebar berita hoax tentang Agustus terjadi apa-apa. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa memang, cuma Agustus itu memang punya catatan khusus. Sesudah berhentinya Pak Jokowi, Agustus tahun 2020, ya, sesudah Pak Prabowo terpilih, tapi belum dilantik, 2024, ingat peristiwa Garuda Biru. Iya, Pak. Peristiwa Garuda Biru itu peringatan kepada Indonesia dengan lambang Garuda dalam warna biru, yang pada waktu itu rakyat marah. Itu di bulan Agustus. Kenapa? Putusan Mahkamah Agung itu bertentangan dengan keputusan MK. Kemudian begitu MK mengumumkan itu, DPR hanya sehari sesudah MK itu lalu bersidang. Untuk apa? Untuk apa? Itu untuk memilih putusan yang berlaku itu putusan MK apa putusan MA. Rakyat marah karena itu rekayasa, terjadi demo di seluruh Indonesia pada waktu itu. Akhirnya apa? Sidang DPR-nya batal. Iya kan? Nah, sidang DPR batal. Dan demo sudah terjadi di Jogja, di berbagai kota. Bulan Agustus berikutnya kemarin, 29 Agustus, puncaknya terjadi pembakaran dengan meninggalnya Alfian atau siapa itu yang Afan, itu. Juga Afan Kurniawan. Itu terjadi di bulan. Sekarang orang rame-rame di bulan Agustus. Mudah-mudahan ya tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Dan begini, waktu dulu saya Menko Polhukam, begitu ada tersebar isu mau ada berita, itu biasanya rapat bidang Polkam itu intens. Bertemu semua menteri itu. Lalu mengidentifikasi kerusuhan akan dimulai dari mana. Iya kan? Kerusuhan akan dimulai dari mana. Berapa kekuatannya. Demo di sini berapa. Sudah diidentifikasi semua. Sehingga kita tahu, oh ini agak besar. Antisipasinya begini. Ini kecil aja. Oh ini hoax. Misalnya bulan Juni tahun 2022 ya, 21 bulan Juni itu. Yang ada isu endgame. Gitu ya. Iya, betul Pak. Jokowi endgame gitu. Wah, semua udah. Pokoknya tanggal sekian Pak Jokowi jatuh. Nah kita rapat, nggak ada tuh kekuatannya. Nggak ada korlapnya, nggak ada apanya. Kita katakan rakyat aman. Jadi kita tahu kalau koordinasi BIN-nya dan BAIS-nya bekerja Pak. Kekuatannya di sana, korlapnya ini hanya sekian orang berangkat dari sana. Itu biasanya udah diketahui gitu. Nampaknya itu protap lah untuk mengetahui. Dan yang ini mungkin sekarang udah dilakukan lagi. Sehingga Pak Polkam gitu sudah mengumumkan itu. Nah, kemudian GNB. Gerakan Nurani Bangsa dulu ngusul kepada Presiden untuk membuat tim investigasi atas kerusuhan 29 Agustus itu.
Waktu itu katanya akan dipertimbangkan, tapi sekarang juga tidak ada hasilnya. Yang ada hasilnya dari GNB itu juga. Dan ingat, dari GNB itu dulu kan lalu timbul 17 kelas 8 ya, tuntutan mahasiswa. Yang sekarang juga tidak ada itu. Dijanjikan oke, diselesaikan, tapi tidak ada juga hasilnya. Kemudian KPRP, Komisi Percepatan Reformasi Polri. Nah, itu ada hasilnya, dibentuk timnya. Yang tidak ada hasilnya itu pelaksanaannya. Karena sesudah kita berdebat, berbusa-busa, disampaikan kepada presiden, ya bagus gitu, tiba-tiba dibuang begitu aja. Tidak ada satupun yang diperhatikan gitu. Kalau dan sifatnya jangka pendek. Tapi itu urusan presiden saja. Kalau saya sih, sebagai anggota komisi waktu itu bilang, ya tidak apa-apa, sejak awal sudah tidak berharap apa-apa. Saya mau agar saya tidak dibilang omdo saja. Pak Mahfud tuh omong doang, kalau diajak masuk, enggak mau. Saya mau masuk. Asal komisi ini kan sifatnya terbatas, 3 bulan. Kan ada juga yang tidak terungkap dari pertanyaan tadi. Pak, itu KPRP itu dibubarkan aja. Udah bubar. Nggak usah disuruh bubarkan. Itu sudah bubar bulan itu. Ketika bertemu presiden. Dengan sendirinya Pak ya, ketika sudah diserahkan rekomendasi. Jadi tidak usah disuruh bubar, memang sudah bubar dan hasilnya nampaknya masuk ke tong sampah saja. Tidak apa-apa, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bicara kebenaran. Atau bicara, mungkin bukan kebenaran. Apa yang saya yakini benar dan apa yang saya yakini baik. Itu yang saya bicarakan. Oke. Baik Mahfud, saya kira cukup untuk pekan ini. Panjang lebar penjelasan Pak Mahfud, termasuk merespons situasi terakhir bulan Agustus. Anda silakan memberikan komentar atau pertanyaan lanjutan dalam kolom-kolom komentar. Untuk berikutnya kita akan jawab lagi pada kesempatan lain. Pak Mahfud, saya kembalikan kepada Pak Mahfud. Monggo Pak. Demikianlah para pemirsa, jumpa kita dengan podcast Terus Terang di awal-awal Agustus ini. Mudah-mudahan Agustus ini memberi berkah kepada kita agar hati kita, pikiran kita, dan kesetiaan kita tetap terhadap negara Republik Indonesia dengan segala merah putihnya. Itulah maksud dari yang saya selalu katakan di setiap kita bertemu. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.